Dan Bang Jarwo ini salah satu orang yang dulunya itu menolak penutupan lokalisasi Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Aspirasi. Jadi alhamdulillah, jadi ceritanya pada pagi tadi saya di WA sama ada WA masuk gitu. Assalamualaikum Bu Reni, apa kabar gitu ya? Ternyata saya Bang Jarwo gitu. Terus apa namanya? Alhamdulillah nyambung. Ya udah Bang Jarwo, hampir aja. Ini enggak sekalian beli tempe dah Bu gitu ya. Ini Bang Jarwo ini punya tempe Bang Jarwo, ya usahanya beliau. Udah lama. Nah, terus ya udah nanti ya wawancara ngobrol-ngobrol sama Bu Reni ya. Siap gitu Bang Jarwo ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Udah lama Kak ngobrol ya. Iya, alhamdulillah Bang Jarwo. Selamat datang. Ini tempat kantornya saya tadi ya. Kemarin kan yang dulu yang depan loh. Oh, Pindah tadi. geser aja di sini gitu. Gimana kabarnya Bang Jarwo? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Jadi kalau ingin tahu siapa sih Bang Jarwo ini, tinggal di Google itu ada ya. Bang Jarwo tempe atau Bang Jarwo Doli gitu ya. Itu sudah banyak itu ceritanya Bang Jarwo di situ ya. Masuk di koran apa aja pernah? Ya TV, koran. TV, koran. Aktif barang yang datang ke tempat Bang Jarwo ada. Gitu ya. Si Bang Jarwo ini Mas yang sebelah sana agak dinaikkan dikit. Nah, terus pernah diundang sama Asanti sama anak. Juga pernah juga ya. Artis Indosiar. Bu Gubernur juga pernah dulu kayaknya. Bu Kofifa pernah. Dulu ya. Siapa juga ya. Jadi Bu Risma yang kemarin. Wali kota yang terakhir pesen kering tempe. Kering tempe untuk korban bencana di Ponorogo itu. Oh, waktu beliau di Menteri Sosial. Iya, barusan itu pesen 200. Hasilnya 250 di data 2 hari, nggak mampu ya. Saya kira ya apa adanya kira. Semampunya ya. Iya, itu saya pakai berapa orang nanti? Berarti ada 10 orang paling. Iya, berarti bantu ini ya. Usahanya Saman ini bantu warga sekitar juga. Iya, nah, ini. Jadi, ya kalau saya olah-olahan itu nugget tempe, sambal kering tempe itu semua warga saya. Ya, alhamdulillah. Saya dulu pernah ke tempatnya Samean itu mungkin 2 tahun lalu ya. Iya. Jadi saya datang ke tempatnya Bang Jarwo, kemudian lihat prosesnya ya. Ya. Mulai Samean ngaduk-ngaduk kedelai di dandang yang besar di belakang itu. Tempatnya masih tetap sama enggak? Tetap ya. Yang di belakang sendiri itu ya. Terus di depan dipakai untuk display ya. Iya. Di depan untuk buat pengambilan kulit kedelai. Alhamdulillah selama pandemi kami nggak ada kegiatan di rumah aja itu kami mengolah limbah kulit kedelai untuk buat pupuk organik. Oh gitu, dibawa kemana? Alhamdulillah enggak, saya itu bikin sendiri. Akhirnya saya minta bibit dari Dinas Pertanian, akhirnya ada kangkung, tomat. Oh gitu, ditaruh di sebelah mana itu? Di depan rumah? Itu kemarin di pandemi itu saya kangkung ada 20 polybag. Itu sudah panen 5 kali. Oh, cocok nih. Oseng-oseng kangkung, ambil tempe goreng. Cepat suburnya. Pupuknya cepat suburnya. Siapa yang konsumsi kangkungnya tadi? Ya, saya kasih ke warga. Dioseng-oseng enak itu ya? Iya, warga semua bagian yang belum tak ikut, ambil sendiri. Wah ini, jadi udah punya produk tempe, kemudian memanfaatkan limbah kedelainya. Kemarin aku biar nanti penghijauan suruh ambil kulit kedelai untuk tanam itu untuk warga barangkali mau masih selalu berarti limbahnya kedelainya mesti dipakai untuk pupuk itu. Iya, itu cuma mengarahkan untuk biar diapakan itu Bang Jarwo ini ya dicampur sama tanah aja Bu. Oh gitu aja. Beli tanah yang saksakan 5.000. Dicampur dilebokno ngono. Itu beli 2 itu
keranjang kulit kedelai itu jadi 10 polybag. Gitu ya. Iya. Ya oke. Jadi yang nonton podcast pada saat ini ya, jadi Bang Jarwo ini sekarang beliaunya ini, saya panggilnya Bang Jarwo biasanya ya, panggilannya Iya. emang Bang Jarwo ya. Bang Jarwo. Jadi dia ini usaha bikin tempe itu sejak Doli ditutup, itu ya. Iya, 3 bulan setelah penutupan Doli. Kemudian sampean katakanlah menolak begitu Iya, waktu itu iya, ya, sampai kemudian jenengan oke, nerima, dan kemudian semangat untuk merintis usaha ini. Gimana ini mungkin? Ya, awalnya itu ada isu penutupan 2010. Itu pertama kali, tahap pertama sih Bu, itu pertama kali tidak boleh tambah wisma, satu. Yang kedua tidak boleh tambah PSK. Waktu itu Bang Jarwo jualan ya? Dulu saya itu jualan kopi di Ekokasek Dolit itu. Oh gitu. Penghasilan saya itu dulu 800 satu bersihnya itu. Satu hari? Iya, kalau dulu kopinya di luar sana itu 2.000, saya 5.000 kopinya. Oh, jadi penghasilannya satu hari waktu itu bisa 800.000 per hari. Per hari. Nah, tapi uangnya ya gawat happy aja, pergaulan aja nih. Pengaruh lingkungan itu sangat Pengaruh ya. Jadi dapatnya banyak, uangnya, oleh iya. akeh, mentune yo gampang. Iya, ngeremehin Bu. Ngeremehin uang. Oh gitu ya. Besok dapat lagi Gitu ya. Akhirnya itu ada isu penutupan 2010 hingga berjalan 2012 itu ada PSK yang mau berhenti sama dari pemerintah kota berapa cuma 40 berapa puluh PSK itu untuk ijazah dapat kompensasi 3 juta. Pada waktu itu. Ya, yang terakhir 2014 itu kedengarannya ada kompensasi 5 juta sama PSK 5 juta, mucikari 5 juta, sedangkan PKL itu nggak dapat kompensasi. Asik, kalau PSK itu bukan warga sekitar ini. Kalau dikasih 5 juta, bisa pindah di mana-mana, di kota lain, pindah kota lain bisa. Nah, sedangkan nasib PKL sini gimana gitu ya? Gimana nggak ada kompensasinya. Karena itu karena menolak untuk membuka PKL di situ di Doli. Itu sama ada temanku SD itu yang aktivis itu bantu saya. Emang ngomong PKL bang, akhirnya masih kurang kuat. Ngundang mucikari, ngundang. Berarti termasuk aktif ya, Bang Jarwo waktu itu ya? Iya. Aktif PSK, untuk iya. aktif untuk mengajak melakukan penolakan. Iya. Dan setelah itu ada mucikari, ada PSK Makelar itu warga sekitar RT RW yang ada yang setuju penutupan, yang ada yang nggak setuju. Setuju pro kontra. Saat itu Pak RT RW itu kontra. Salah satunya yang pro penutupan itu RW 3. Satu tahu di demo RW 3 pas RW 3 itu mau dibakar itu Bu. Sampai gitu waktu itu Iya. ya. Jadi serem gitu ya. Iya, kayak RT-nya nggak berani keluar. Saat itu. Serem itu Bu. Nah, itu deklarasi 18 Juni. 18 Juni itu untung aja nggak chaos, terjadi chaos. Itu deklarasi yang di Islamic Center. Ya. Nah, itu untung aja nggak chaos. Semua chaos. Korbannya banyak itu Bu. Iya, tapi kondusif itu berjalan itu ya. Jalan lancar. Soalnya ada Kapolseknya Sawan itu rendem-rendemi. Salut aku sama Kapolsek itu. Pinter ngomong warga Doli. Iya, untuk melakukan upaya-upaya chaos gitu. Akhirnya pas hari puasa itu Doli setiap bulannya libur 1 bulan. Itu H-1 itu mau lebaran Pemkot memasang plakat bebas prostitusi di antara di jalan. Tanggal berapanya itu setelah deklarasinya ya? Iya. H-1 mau lebaran itu Bu. Setelah itu pasang plakat di depan pintu masuk Giri Raya sama di depannya kelurahan. Yang datang Bu Risma itu yang di Giri Raya, yang chaos itu di Dogo Kupang.
dibakar, nggak setuju. Ada yang ketangkap itu 29 orang. Sekitar segitu. Iya. Taman yang termasuk di Enggak, ya itu cuma saya bagian komando aja, tapi nggak ikut. Kemarin apel, bang, oh, kamu keos gitu di Kupang. Aku survei di tengah-tengah pasar perapatan jarak itu bu, keos di Kupang. Wih, kok ngaduh, bahaya ini. Gimana cok keos meneng aja, nggak usah pasang itu. Setelah itu, keos 29 orang tangkap. Akhirnya satu harinya dikeluarkan 26 orang, yang ketiga ditangkap provokatornya. Nah, setelah itu 3 hari setelah penangkapan ada penculikan apa yang ikut demo itu, termasuk saya, kakak saya, warga Doli yang ikut diculik, masuk kakak saya itu ditangkap. Iya, termasuk sampean. Saya nggak ketangkap, untungnya saya sudah kontrak sendiri. Oh, emang tadi udah Kontrak sendiri, sembunyi lah bacanya gitu ya. belum kontrak sendiri, nggak tinggal sama ibu. Akhirnya yang tinggal sama ibu itu ketangkap satu. Ya, kakak saya itu suruh ikut semua demo semua, tapi yang satunya yang tahunya namanya nggak tahu, ya namanya itu Bakur Ramon Darmanto, ya itu yang tunjukin. Lah itu Jarwo nanti Jarwo nggak ada, akhirnya sembunyi melarikan diri itu bu, pas ketangkap di mana, di Polres Bos itu saya dibesuk sama ibu saya sama kakak ipar saya. Nah itu sampai Jarwo suruh melarikan dulu kabar arek mengalir diri mendelik dicek soalnya nak gambar-gambari yang ikut demo. Yang melarikan diri itu melarikan diri di Malang, di Sidoarjo, di Menowo. Ya itu sembunyi cari makan, itu uang sama sekali ya. Setelah dari tutup 1 bulan biasa itu teman-teman akhirnya terakhir di Sidoarjo. Di sana itu kakak saya itu usaha tempe, kakak sepupu saya akhirnya saya sembunyi di sana, mau bantu akhirnya belajar di sana itu. Akhirnya pas ada, jadi belajar bikin tempe ini ketika masa-masa sembunyi peralihan tadi. Iya. Itu ya. Nah, itu tapi alhamdulillah ya setelah P21-nya dari kejaksaan, akhirnya 9 orang yang ketangkap, tersangka itu diputuskan yang lainnya jangan ditakut-takuti warga Doli, yang 9 orang itu aja yang ketangkap, biar yang ikut selesai kasusnya gitu, sama pengacaranya yang dibantu Bapak Pak Kader dulu. Itu Pak Kader itu dibantu pengacaranya itu. Saya kira itu wis berani pulang, saya dikabari beres mau kasus. Saya tapi takut pulangnya saya heran gitu. Itu saya pulang bawa sudah aman, bawa kedelai 3 kilo. 3 kilo itu sama ragi, saya bawa pulang, saya praktekkan, itu jadi. Akhirnya saya kasihkan tetangga saya, gimana bikin tempe, enak-enak. Itu tahun berapa itu? 2014, 3 bulan. 3 bulan setelah penutupan. Iya. 2014. Iya, sebelum ada UMKM aku sudah muncul, nggak berani muncul. Itu kan penutupan yang deklarasi itu juga tahun 2014 juga ya, sekitar bulan Juni ya. Juni. Nah, setelah itu punya modal 180 bu. 180 itu dapat sisa-sisa dari pelarian sanggup saya itu, dikasih teman-teman minta rokok itu, dikasih sisa 180. Aku buat tuku kedelai, kalau cari nggak ada, akhirnya saya beli di Ampel. Itu harus beli 50 kilo satu sak, harganya itu 350. Waduh, nggak dapat kan, nggak boleh ngecer. Itu berarti usaha sejak 2014 sampai sekarang masih stabil ya, katakanlah ya. Sekarang 2021, berarti 7 tahun ya Bang Jarwo ya, 6 tahun lah ya, 6 tahun mau ke 7. Nah itu semangat ya, kalau saya lihat Bang Jarwo ini kan orangnya semangat gitu, terus menggunakan berbagai upaya, punya sosial media juga ya, jadi kemudian
kemasannya juga menarik. Ya, itu siapa yang membantu untuk Nah, melakukan nah, pendampingan? setelah itu nama pas usaha saya itu 3 kilo Mm-mm. pertama kali dengan modal 180 Mm-mm. itu tinggal 80 Bu. Wis Mm. aku sampai ini soroni rek kating lakoni apik nggak dapat bahan baku, akhirnya itu perjalanan ban bocor, Mm. nembel akhirnya pulang ada baku, akhirnya beli di Sidoarjo yang mana bocor lagi Bu, ganti ban 50.000, jadi uang 8 tinggal 100 itu tak kasihkan buat modal itu kakak saya ini Pak. Alhamdulillah ya dikasih 30 kilo Mm. sama kakak saya itu. Kan temenan niat ya, niat wis yakin aku wis apa meneh dolis tutup kok gimana lagi. Mm. Cuma ngebuka nggak ada wong kayak kota mati, aku lihat pas saat pulang itu wis nggak ada penghuninya sama sekali. Itu wis aku yakin wis bisa tempe Pak. Setelah itu bikin 3 kilo awalnya itu Bu. 3 kilo itu namanya itu tempe doli. Mm. Oh, dulu namanya tempe doli. Iya, keliling orang-orang tanya tempe apa Bang? Tempe doli. Iya doli tutup dodol tempe saiki gitu. Nandiai waktu itu Itu di jualannya. jalan di jalan jarak situ aja di Jaya itu Tapi aja. anu ya, ada aja yang beli ya. Ada itu sampai naik 3 kilo, 5 kilo Bu. Nah, 3 kilo, kemudian jadi 5 5 kilo kilo. putus asa. Mm-mm. Putus asa itu hampir putus asa. Sempat ya berarti ya. Iya, Karena apa waktu itu sepi, susah? enggak, karena diinjak-injak, belum ada mesinnya. Oh. Masih injak kaki, tapi ya gini Bu, pakai Iya. karung dulu. Pakai diadai karung, Ya, diinjak-injak pokoknya karungnya. pakai inilah tradisional Ada, gitu iya, ya. tradisional itu sampai 5 kilo bojok rasanya loror. Gitu ya. Ngono. Heeh. Barang wis ada program dari Pemkot pemerintahan untuk warga terdampak doli. Itu ada program pelatihan, ada pelatihan sepatu, sablon, jahit. Itu tahun berapa tuh Pemkot memberikan program pelatihan? 15? 2014 Oh, akhir Pak. masih Iya, anu ya di akhir 2015. awal-awalnya Oke. antara akhir sama awal itu ada program itu penjahit, itu pelatihan. Jadi saya tak suruh ikut. Itu pelatihan, ikut tapi paran jaluk mesin giling. Itu akhirnya di Pak, aku gak ikut pelatihan Pak. Aku bantu suamiku untuk bikin tempe. Gitu. Akhirnya di Pak Lurah sama Pak Camat itu datang sama di Pak Camatnya Pak Yunus waktu itu. belum Pak Muklis. Oh, Pak Muktis. Nah itu itu 5 kilo disuruh, akhirnya satu minggu baru dikirim, tapi kayak saya nggak berani ngambil, misalnya masih takut untuk penutupan doli, soalnya aku penolakan dulu nggak dibantu gitu. Jadi ada semangatnya baru itu. Oh, berarti di akhir 2014 Bang Jarwo ini dapat bantuan mesin giling Iya, dari pemerintah kota Iya. melalui usulan Pak Lurah sama Pak Camat Lurah, waktu itu. iya. Setelah itu kami ya itu ada Berarti semangat semakin ini ya setelah itu ada disupport seperti semangat, itu iya, ada semangatnya baru itu, ada support untuk tidak pameran sama Pemkot. sudah mulai ya. Pameran, tapi namanya gantiin Bung, ojo PP Doli po, PP Doli tutup kok gitu. Berarti 2015 ya baru kemudian ini ya. Akhirnya itu diganti Pak Lurah, Oh, Pak ini Lurah Mandiri Jaya. awalnya. Iya, mari PP Doli Mandiri Jaya. Oh, Doli tutup. Oh no. Nah, akhirnya aku ya pas jualan agak melebar jauh di daerah Gili Raya itu ada dipanggil orang, Mas, ada PP Doli po. Oh. Apa Bu? Dekat PP Doli Bu. Enggak, kedengarannya itu saru, masih negatif gitu, masih jelek ini loh gitu Bu ya. Image-nya. Image-nya masih jelek. Nah, itu wis. Itu kamar pas dari Mandiri Jaya, pameran di balai kota, kok gak ada sama itu, kak. Brandnya kok gak itu. Oke. Iya Bang Jarwo, jadi perjalanan yang cukup apa namanya panjang ya, kemudian ya penuh suasana yang sempat mencekam ya di Iya. awal gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah Alhamdulillah. Taman masuk kepada ada saudara yang kemudian malah memberikan keterampilan ya, keterampilan, sehingga iya. kemudian dijadikan ide untuk Akhirnya membawa jadi, usaha, kemudian dibantu sambung sama gayung Pemkot. bersambut, Pemkot juga
akhirnya support, pas membantu. 2015 Hmm. aku udah minta dari Pak Camat katanya ada pelatih mahasiswa yang untuk dampingi. Jadi Hmm. kita di pemasaran Pak. Sekali saya akhirnya itu di situ ada muncul UKM kami Dali itu Hmm. dari dampingi sama mahasiswa. Oke. Akhirnya aku ikut. Hmm. Pak, nah, akhirnya itu dia itu mahasiswa itu GMH Gerakan Ya. Melukis Harapan itu membantu Hmm. warga situ. Hmm. Nah, itu dia nggak berani ke tempatku sudah lama 1 bulan untuk datang ke tempatku nggak berani itu. Soalnya takut, soalnya diterima apa enggak Jaro soalnya dulu. Hmm. Jaro itu penolakan Ya, gitu. ya. Jadi aku mau datang ke rumah akhirnya 1 bulan itu dipikir-pikir untuk memberanikan diri datang ke tempatku. Iya, Anak-anak iya, yang iya, iya. mahasiswa itu. Ah, Akhirnya ya wis Mas nggak apa-apa ya sampean bantu aja mau kayak dolis tutup ya apa ya wis mari gitu. hmm. Iya, iya, iya. Jadi apa yang membuat Bang Jarwo itu begitu semangatnya gitu ya merintis usaha ini, bahkan sekarang melanjutkan, bahkan termasuk membuat apa namanya alternatif produk ya dengan apa sambal kering tempe ya Tempe, campur teri ya. gitu. Apa yang mendorong gitu ya, apa engko lek gak ngene engko semakin sulit gitu ya Iya, semua cari kondisi, tegak, apalagi iya. dulu berjuang mulai dari Iya, ditutup tutup, iya. kemudian kondisi seperti itu yang membuat semangat, walaupun mungkin kalau dibandingkan secara materi ya penghasilan setiap harinya kalau dulu sama tadi bilang Iya, itu. bisa 800.000 per hari pada masa itu. Sekarang tidak sebanyak itu Iya, katakanlah, iya. tapi Saman masih terus semangat, masih yakin bahwa ini yang pas untuk saya jalankan gitu, menjadi pilihan hidupnya sampean gitu sama keluarga gitu. Oh Mas ini anu Ya, Bang Jarwo saya sing yakin lah. Bu yakin lah wis niatnya dulu. Niatnya itu lillahi ta'ala wis aku wis yakin gitu aja wis. Wis yakin aja. Oh, gimana lagi sudah dari tidak ditutup kok. Wis aku yakin wis gitu aja kira dapat support dari orang tua gitu ada Ibu ya. saudara-saudara ya. Itu Ibu. yang juga Ibu yang anu ya biasa masak rawon itu Ya, Ibu ya. alhamdulillah ya. Kapan itu kan ketemu sama saya waktu pameran Ya, di pameran Jalan itu. Tunjungan. Ya, itu saat Nah, itu sebelum pandemi itu ya. Nah, setelah Doli 2017 itu sudah speknya sudah bagus, lebih baik. Kami munculkan kulinernya rawon Doli Mendem Kangen Oh itu. ya, jadi ada juga ini Untuk ngangkat apa namanya itu, pemirsa. Jadi ada ada produk rawon Doli Mendem mendem Kangen. mendem kangen. Ngangeni ya, Jadi Le. lek Mendem mari akan itu, kan ngangeni ya. tapi bikin mendem enggak? Enggak. Mendem mendem kangen Soalnya maksudnya. mendem kangennya dulu mendemnya kayak Doli dulu buka Oh, iya, lah. iya. Ini diganti mendemnya bisa diganti Pak rawon gitu. Maksudnya itu mendem kangen itu kangen sama rawonnya Iya, gitu iya. ya. Apa ininya kalau kalau tadi aku nanya nih sebelum kita ngobrol ini tadi ya, Bang Jarwo, apa sih wong kudu tuku tempene sampean iki apa keunggulane ini? Oh, Tempe kalau ini. ini tempenya di pasar-pasar banyak Bu. Banyak Ya, pasar. Kalau ini tempe Bang Jarwo ini kedelai murni. kedelai murni. Dan salah satunya produk warga Doli. Ah, ya itu ya. Ya, Ah, warga Doli yang dijualnya bukan tempenya. yang jelas lagi adalah Historinya. historinya. Di balik belakang tempe ini. Nah, itu. semangatnya itu tadi ya. Semangat Kita dari- juga inilah doakan juga pengusaha-pengusaha perajin-perajin tempe yang lain juga usahanya juga semakin pasarnya kan luas tempe ini ya. Iya. Apalagi tempe ini makanan yang top ini. Siapa Iya, sih yang nggak suka sama tempe ya? Iya. Pokoknya tempe penyet ya. Jadi sehat lagi ini khas Indonesia ini punya. Jadi rawon. Lah kalau rawon apa ininya? Kelebihannya? Lawannya Kekhasannya itu rawon. masih ke Jawaan itu Bu. Ramuan-ramuannya Jawa masih. Iya iya, aku kayaknya pernah juga ya waktu itu konsumsi ya Yang Bu rawon. Meses Wali Kota itu selalu nih Bu Risma itu. Maksimal kalau pesan rawon gitu. Rawon ya. Kalau ada acara gitu ya. Alhamdulillah. Saman biasanya ketemu saya di Pemkot itu Iya, ya. datang di pameran di Tunjungan, terus mulai diajak. Iya iya. Tahu dulu besaran sama rawon setan itu. Tapi akhirnya
nawarnya sama Doli mendem kangen, jadi penasaran akhirnya kalah brandnya. Iya. Jadi Yang penting memang ini upaya dari pemerintah kota juga untuk Betul. memberikan apresiasi Iya. kepada warga Doli yang mau berusaha, mau berusaha keras gitu ya, untuk kemudian merintis, dan harapannya adalah bisa memberi inspirasi, bisa memberi motivasi ya kepada yang kemarin yang ada lain. juga yang artis-artis datang di situ, Pak Bu. Artis. Iya, kayak kemarin Denny Cak Nan bikin video klip di situ di Di situ. Kabupaten Banjarwan. Namanya judulnya Ndas Gere. Saya lihat di YouTube, Mas. Ada ya. Ada. Nah ya, jadi memang gini Bang Jarwo. Jadi apa yang sampean lakukan ya, semangatnya sampean dengan kalau keliling itu kan pakai ontel itu ya, ontel jengkinya itu ya. Betul, Keren iya, itu sepedanya Bang Jarwo ini, saya pernah foto kita kan waktu itu ya. Waktu ada pameran di Putrajaya. Itu semangatnya. Jadi apalagi sekarang era digital, era media, apa yang sampean alami, pengalaman sampean, kisahnya Bang Jarwo ini itu dibaca banyak orang. Akhirnya 5 tahun kemarin sudah bikin buku, Pak Bu. Oh iya. Dan itu menginspirasi Bang Jarwo. Jadi nggak cuman orang yang di di Surabaya saja, tapi saya yakin juga memberikan semangat di tempat yang lain gitu. Tidak hanya pada produknya ya, tapi pada historinya, pada semangatnya, pada perjalanannya yang tadi ketika masih ada lokalisasi ya, jualan kopi, happy dengan penghasilan. Dulu alhamdulillah sekarang lebih berkah, Bu. Alhamdulillah. Dulu Itu ya. Rasa keberkahannya itu. Dulu sekarang uangnya mau buat apa-apa dulu los gitu. Apa gitu berkah gitu. Alhamdulillah. Ya, nah oke. Ini kita menginjak di sesi terakhir ini Bang Jarwo. Nah ini kan sekarang pandemi ya Bang Jarwo ya. Sudah 1 tahun kita menghadapi pandemi. Nah ini gimana untuk produk tempenya ini, atau mungkin yang dilakukan Bang Jarwo di masa pandemi ini, apa sing? Nah, kalau saya itu kita ambil hikmahnya aja, Bu. Yang dulu saya sudah mengalami gimana saat Doli tutup, penghasilan nggak ada sama sekali. Nah, itu kita ambil pengalaman dulu ya, kayak gitu. Nah, kayak pandemi sudah merasakan semua seluruh dunia barangkali. Yang dulu cuma penutupan Doli untuk warga Doli aja. Nah, kalau saya ini sudah ambil hikmahnya aja lah, itu aja ya. Akhirnya saya jalani itu yang kemarin ya, SPP itu ya agak kendala sih, soalnya pagar-pagar rumahnya ditutupi semua. Iya. Ketika mau keliling jualan kesulitan. Mau kirim online dikemboi ya bingung. Kembali lagi kemarin tinggal atau kirim di Jagir, akhirnya ditutup, akhirnya kembali pulang lagi barangnya nggak itu. Ya itu ya, suka dukanya gitu ya. Masa pandemi ya. Nah, alhamdulillah aku putar otak. Dulunya pakai sepeda ontel, saya itu cari pelanggan lain lebih jauh pakai sepeda motor yang itu saling gembok-gembok. Akhirnya alhamdulillah ya sekarang ya lebih meluas untuk pemasarannya di kawasan itu. Sekarang semakin luas apalagi sekarang digital itu sudah bantu kemarin dari Nesia sama e-sport. Kalau ini akun sosmed apa nih kalau? Tempe Bang Jarwo. Ada di Instagram juga? Ada. Wah, di Instagram ya Tempe Bang Jarwo ya. Ini semangatnya tadi, historinya ini yang punya value ya. Punya nilai lebih gitu. Bang Jarwo ya. Iya. Alhamdulillah pandemi berjalan, masih terus semangat. Kita doakan bersama-sama Bang Jarwo. Tetap pakai prokes, pakai masker, jalankan protokol kesehatan. Moga-moga pandemi segera berlalu. Nah, kalau membantu warga sekitar ketika ada orderan banyak, itu mengajak juga ya? Alhamdulillah ya, kan kemarin ada korban Donggala, itu Stipupis pesanan itu wali kota 2000 berapa itu? 18 9
Oh, waktu 2018. Tenggala itu berita 19 itu Tenggala 1000 bis itu kami didata kasih waktu 1 minggu untuk bikin 1 bis. Alhamdulillah ya banyak 20 orang. Iya, Saya oke. Nah, kalau olahan-olahan itu kayak nugget tempe, sambal goreng tempe itu semua warga situ yang bikin. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi Bang Jarwo ini Alhamdulillah usahanya adanya tempe sudah memberdayakan warga situ. jadi usahanya Bang Jarwo ini juga memperkerjakan atau membantu aktivitas ekonomi buat warga sekitar. Dan kalau kita datang ke wilayah Doli, wilayah Jarak ya, itu di sana banyak UMKM. Iya. Kita juga Ya kemarin saat pandemi takutnya di luar sana UMKM Doli nggak bisa bertahan, akhirnya kami punya ide sama anak mahasiswa itu buat bikin wayang Doli. Wayang Doli itu untuk buktikan ini loh masih aktif UMKM Doli. Artinya ngajak-ngajak mahasiswa blusuk-blusukan itu Bu. gitu. Oke. Iya. Ya kita doakan ya supaya kita juga support Bang Jarwo, UMKM lainnya yang ada di Doli ini juga terus mendapatkan perhatian dari pemerintah kota supaya semuanya merasa diperhatikan. Yang sekarang kemarin ya ada Wisma buka SDK itu Bu di Doli. Oh iya yang di SDK itu itu aku kepikiran itu aja Bu. Kalau kasih stand untuk warga sudah saya mau warga itu RW 10 ada berapa itu yang ya ini kendala satu sepinya. Sepi ya? Iya. Berarti sama ada stand di situ juga? Iya ada sih Rawon tapi sepi. Aku takut sama dosen Pak Ganjar itu yang di gimana caranya itu supaya nggak sepi ya, gitu Pak, ya? aku warga sudah Pak. Ya ini iya. Ngumpet apa Pak? Sepi Pak. Sepi ya mungkin karena masih pandemi juga Bang Jarwo. Kali satu Bang. Itu Bang apa? Menunggu pembeli aja. Sekarang sudah online. Gitu. Iya. Jadi oke, Bang Jarwo, terima kasih ya sudah mampir di podcastnya Aspirasi di sini. Sehat selalu, salam buat keluarga. Kita terus support, kita doakan UMKM di Kota Surabaya, khususnya yang di teman-teman yang di warga yang ada di wilayah lokalisasi Doli juga terus berkembang. Begitu juga dengan wilayah-wilayah yang lain. Oke, Bang Jarwo, ini saya hari ini pesan ya berapa tadi ya? 150. Ini segini nih 5.000 ya? 2.000 maaf. Segini 2.000. Jadi nanti kita bagi-bagi sama yang ada di kantor nih. Matur nuwun Bang Jarwo. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.